Selamat berjumpa lagi dengan saya Thomas Lewar dalam pembelajaran Fisika SMA kelas 10 materi vektor. Ini adalah video pembahasan soal aplikatif penyimbolan vektor bagian keempat. Sebelum kita melanjutkan pembahasan soal, saya ingatkan subscribe dan share video ini jika bermanfaat untuk Anda. Oke, kita memulai pembelajaran dengan membahas soal nomor 7. Pergerakan seorang anak ketika berlari dari sebuah lapangan seperti pada gambar. Jika satu kotak berukuran 10 meter kali 10 meter, tentukanlah perpindahan yang dilakukan anak itu. Nah, perhatikan gambar, ini ada 3 buah vektor, dan ketiga vektor ini digambarkan dalam skala kotak-kotak, ya. Dan berdasarkan gambar, maka ini merupakan gambar penjumlahan vektor, dan terdapat 3 vektor yang dijumlahkan. Oke, untuk menentukan perpindahan yang dilakukan anak itu, maka kita harus menentukan berapa atau nilai dari resultan penjumlahan vektor ini. Nah, dengan demikian maka vektornya sudah ada, vektor yang hendak dijumlahkan sudah ada, maka sekarang kita gambarkan resultannya dengan menggambarkan sebuah vektor baru bertitik tangkap pada pangkal vektor pertama yang berwarna biru, ini vektor pertama, dan berujung pada vektor terakhir, dan vektor terakhir perhatikan ini berwarna hijau. Oke, kita gambarkan. Nah, ini adalah resultan dan kita simbol dengan R. Oke, setelah kita menggambarkan vektor resultannya, maka kita menggambar segitiga, ya. Dan segitiga itu dibuat sedemikian rupa sehingga vektor resultannya merupakan sisi miring dari segitiga tersebut. Nah, sekarang kita gambarkan, kita tarik garis dari ujung vektor resultan ke bawah dan memotong tegak lurus terhadap vektor yang pertama. Perhatikan, oke, ini maka sudah jadilah sebuah segitiga, dan sekarang saya gambarkan lagi, oke, dan ini sudah menjadi sebuah segitiga siku-siku. Nah, di sini bahwa vektor-vektor ini digambarkan dalam bentuk skala kotak-kotak. Dengan demikian maka untuk menentukan nilai dari sisi tegak dan sisi alas, kita harus menentukan dulu berapa kotak pada sisi tegak dan berapa kotak pada sisi alas. Nah, sekarang sisi tegak kita hitung 1, 2, 3, 4. Dengan demikian maka pada sisi tegaknya terdapat 4 kotak, sedangkan pada sisi alas terdapat 1, 2, 3. Oke, pada sisi alas terdapat 3 kotak. Nah, berdasarkan soal menjelaskan bahwa satu kotak berukuran 10 meter kali 10 meter. Dengan demikian maka panjang sisi dari setiap kotak adalah 10 meter, sehingga sisi alasnya bernilai 4 kali 10 meter, atau kita dapatkan 40 meter, dan pada sisi alas kita dapatkan nilainya 30 meter. Oke, setelah kita menentukan nilai dari masing-masing sisi, terutama sisi tegak dan sisi alas, maka sekarang kita lanjutkan dengan menentukan nilai dari sisi miring, yang merupakan nilai atau besar dari resultan dengan menggunakan persamaan Pythagoras, yaitu R kuadrat sama dengan 40 kuadrat tambah 30 kuadrat, sehingga R kuadrat sama dengan 1600 tambah 900, dan kita dapatkan R kuadrat sama dengan 2500, sehingga R sama dengan akar dari 2500, atau sama dengan akar dari 25 kali 100, ya. Supaya mudah, 2500 kita buatkan menjadi 25 kali 100, akar 25 5, dan akar 110, sehingga R-nya kita dapatkan 50 km, dan arahnya perhatikan, ini arahnya ke timur laut. Oke, jadi soal nomor 7 sudah kita selesaikan, dan sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 8. Perhatikan, pada acara Festival City Marathon bulan Oktober 2014 di Jakarta terdapat 4 kategori lari, yaitu kategori full marathon 42 km, kategori half marathon 21 km, kategori 10 km, dan kategori 5 km, di mana lintasan masing-masing kategori sudah ditentukan. Lomba lari maraton ini start dari Gedung Gelora Bung Karno dan finish di Monas. Salah seorang peserta lomba bernama Andri mengikuti lomba lari full maraton, dan ia hanya mampu menempuh lintasan dari titik A, B ke C seperti pada gambar di samping. Nah, gambarnya sudah ada, dan gambar
Nah, ketiga vektor ini juga berskala kotak-kotak seperti contoh atau soal nomor 7. Kita lanjutkan, jika satu kotak mewakili 1 km, maka tentukanlah perpindahan total yang dilalui Andri. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang pada gambar terdapat 3 buah vektor. Dan berdasarkan gambar, ketiga vektor ini dijumlahkan atau merupakan penjumlahan vektor. Dengan demikian, maka untuk menentukan perpindahan total yang dilalui Andri, maka kita harus menggambarkan vektor resultan yang merupakan hasil dari penjumlahan ketiga vektor ini. Oke. Maka sekarang kita gambarkan vektor resultannya dengan menggambarkan sebuah vektor baru yang bertitik tangkap di pangkal vektor pertama, vektor A ini, dan berujung di ujung vektor terakhir, yaitu ujung dari vektor hijau. Oke, sekarang kita gambarkan. Nah, ini adalah resultannya, kita tulis dengan nama R. Oke. Langkah berikutnya seperti biasa kita menggambarkan sebuah segitiga di mana R ini menjadi sisi miring dari segitiga yang hendak kita gambarkan, yaitu dengan menarik garis dari ujung vektor R ini ke arah bawah dan kita lanjutkan ke kiri sampai di pangkal vektor pertama. Oke, kita gambarkan. Nah, oke. Ya, maka jadilah sebuah segitiga siku-siku. Oke. Karena ini penjumlahan vektor dengan menggunakan skala kotak-kotak, maka langkah berikutnya adalah kita menentukan berapa kotak untuk sisi tegak dan berapa kotak untuk sisi alas. Nah, perhatikan sekarang sisi tegak, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka untuk sisi tegak memiliki 6 kotak. Sedangkan sisi alas kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka untuk sisi alas memiliki 8 kotak. Nah, jika satu kotak mewakili 1 km, maka untuk sisi tegak nilainya 6 kali 1 km, maka kita dapatkan 6 km. Sedangkan sisi alasnya kita dapatkan 8 kali 1 km, yaitu 8 km. Oke. Dan baik sisi tegak maupun sisi alas nilainya sudah kita dapatkan, maka kita bisa menentukan nilai dari sisi miring yang merupakan nilai atau besar dari vektor resultan. Oke, dengan menggunakan persamaan Pythagoras. Kenapa? Karena ini adalah segitiga siku-siku, maka kita buatkan menjadi R kuadrat sama dengan 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. Oke, kita lanjutkan. R kuadrat sama dengan 64 tambah 36. Perhatikan, kalau kita menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan Pythagoras, maka salah satu syaratnya kita ingat pasangan angka-angka Pythagoras. Jika 6 dengan 8, maka hasilnya pasti 10. 3 dengan 4 hasilnya 5. 12, 5 hasilnya 13. Oke, sehingga R kuadrat sama dengan 100, maka R-nya akar dari 100, dan kita dapatkan R-nya adalah 10 km. Dengan demikian, maka soal ini dijawab perpindahan total yang dilalui Andri adalah 10 km ke timur laut. Perhatikan, karena berbicara tentang vektor, memiliki nilai dan arah. Oke, dengan demikian, maka soal 8 kita sudah selesaikan, dan 2 soal juga sudah kita selesaikan. Maka pembelajaran kita sampai di sini, dan saya ingatkan jangan lupa subscribe, dan terima kasih atas perhatian Anda. Kita akan berjumpa lagi pada video pembahasan soal aplikatif penjumlahan vektor bagian kelima. Terima kasih.